Dua jasad wanita ditemukan di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua jasad itu dicor di dalam rumah. Keduanya diduga korban pembunuhan dan polisi kini tengah menyelidiki motif pembunuhan. Pemirsa, dua jasad wanita ditemukan di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan diduga kedua wanita ini dibunuh. Kemudian jasadnya dicor di dalam rumah. Sementara seorang terduga pelaku ditemukan bersimbah darah dengan luka sayatan di tangan. Petugas sempat membawanya ke RSUD Kota Bekasi, namun pria tersebut akhirnya tewas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban, yakni ada celana, kemudian baju, casing handphone dalam satu plastik bening yang sudah dibuang oleh terduga pelaku ke tong sampah. Polres Metro Bekasi Kota masih memintai keterangan dua warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya dan juga sejumlah saksi untuk bisa mencari tahu motif pembunuhan. Jaga di sini siapa? Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga apa kata warga sekitar mengenai kejadian ini? Rekan kami Fatimah akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Fatimah. Ya, Putri dan juga pemirsa, memang benar kepolisian telah menemukan dua jenazah wanita dan ditemukan dalam kondisi telah dicor. Kedua wanita tersebut bernama Heni dan Yusi. Keduanya diduga merupakan korban pembunuhan oleh seorang pria bernama Permana. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses penemuan jenazah tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT setempat, Bapak Purwo Darmanto. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ya Pak, informasinya kan sempat diberitahu bahwa Bapak ikut proses pendobrakan rumah ini. Boleh ceritakan Pak bagaimana proses penemuan kedua jenazah tersebut? Ya, awalnya malam Selasa ya, Senin malam, Bimas Pol didampingin oleh perwakilan dari keluarga Pak Permana almarhum dan keluarga dari pihak perempuan melakukan minta izin ya untuk mendobrak atau melihat isi dari rumah tersebut. Atas rekomendasi itu izin kita masuk, didobrak oleh keamanan kami. Pak polisi masuk pertama, masuk diwakilin oleh 3 perwakilan dari keluarga wanita, 3 dari keluarga pria, dan Pak RT dan polisi. Pas waktu masuk pertama, polisi langsung ke arah pintu kamar utama. Pas dibuka terlihat darah yang cukup banyak dan dilihat sampingnya almarhum Pak Permana sudah tergeletak tidur di kasur lantai. Kemudian pihak dari keluarga perempuan ingin mencari di mana keberadaan 2 perempuan yang ada di dalam rumah itu. Ditelusurin tidak ditemukan, tapi ada melihat gundukan cor-coran di bawah tangga. Itu awal mualanya. Nah Pak, setelah kepolisian menemukan gundukan cor tersebut, apakah langsung dilakukan pembongkaran atau bagaimana? Nah, pada saat itu Pak Polisi langsung minta clear area di dalam, semua disuruh keluar, diminta Pak Polisi menghubungi rekan-rekan yang di Polsek dan Polres untuk melakukan olah TKP pada saat itu. Tetapi pada saat itu juga setelah Pak Polres datang dan timnya bahwa pembongkaran itu akan dilakukan esok harinya. Berarti Pak, pertama yang melaporkan itu suami korban dan yang menemukan titik lokasi atau bagaimana? Itu berawal dari laporan suami korban yang pada hari Minggu istrinya pamit pergi mengaji jam 4 tapi tidak kunjung balik. Dicari-cari kemana-mana, terus keesokan harinya Senin salah satu anak dari bapak tersebut mengecek keberadaan GPS terakhir di HP-nya. Terlihat ada sekitar di RW 022 ini. Beliau melakukan minta bantuan di Polres diarahkan ke kelurahan. Di kelurahan kebetulan ada Bimas Pol, diarahkan ke rumah Pak RW. Pak RW menelpon saya apakah benar ada warganya yang bernama Pak Permana. Dari situlah berawal titik kita melihat keberadaan wanita itu ada di rumah itu. Dengan bantuan apa? Kita cek dari CCTV lingkungan yang ada di area rumah tersebut. Maka ditemukan
Minggu 26 Februari ada kegiatan atau penampakan jam 17.10 Pak Permana masuk dengan dengan motor, kemudian diikutin oleh ibu yang berdua orang boncengan satu motor masuk ke dalam rumah itu. Dari situ terbuktinya. Berarti proses penggerbekan itu setelah dilakukannya olah TKP CCTV? Iya, benar, olah TKP CCTV dan perizinan terutama dari pihak keluarga dari Pak Permana. Intinya kita minta izin, ada yang mewakili bahwa mengizinkan bahwa kita masuk ke rumah itu dengan mendobrak pintu samping sebelah kanan. Ya. Pak, dikabarkan kedua korban datang ke rumah kan menggunakan sepeda motor. Apakah saat pendobrakan ditemukan motor tersebut, Pak? Yang saya lihat motornya Pak Permana masih di luar, tapi motor yang ibu itu saya lihat ada di kamar belakang. Ada masih. Nah, untuk proses tadi pembongkaran gundukan semen sendi itu sendiri bagaimana, Pak? Prosesnya tadi ya pagi ini kami tidak lihat langsung karena itu udah dari tim Polda atau yang siapa ya polisi tempat yang melakukan, kami tidak boleh melihat di situnya. Pak, terakhir, ini kan rumah kontrakan. Ya. Bapak Permana sendiri sudah berapa lamakah mengontrak di sini dan bagaimana hubungannya dengan warga sekitar? Pak Permana ini tinggal kurang lebih 2019 ya. Hubungan dengan lingkungan dia baik, dia membaur, artinya dia ikut arisan lingkungan, arisan RT, dia ikut aktivitas kerja bakti kalau ada kerja bakti dan dalam sehariannya ramah, suka negor dan sebagainya. Jadi tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga ini akan terjadi seperti ini. Terakhir Pak, informasinya kedua korban merupakan menagih utang kepada Pak Permana. Apakah Bapak mendengar ada suara dari korban? Untuk itu saya kurang tahu ya, kurang paham karena tahunya kita ada dua wanita di sini. Apanya, seperti apa, motifnya kami tidak tahu sebagai pengurus RT untuk hal-hal tersebut. Untuk Pak Permana sendiri usianya berapa dan pekerjaannya apa sih, Pak? Usia Pak Permana kalau lihat di data 48 kurang lebih ya. Usianya dia kerja di toko besi ya, besi baja seperti itu. Pak Permana ini saat ini kan diduga pelaku. Apakah saat ini memang dia tinggal sendiri di rumah ini atau bagaimana? Saat ini setelah sempat berpisah dengan istrinya, dia tinggal sendiri, anak dan istrinya pindah ke Cakung. Kurang lebih hampir 8 bulanan ya, dia sudah tinggal sendiri. Jadi sudah 8 bulan Pak Permana tinggal sendiri di sini. Ya. Informasinya tadi dia sampaikan bahwa kedua korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, betul? Betul. Sekitar jam 10:30, polisi dengan timnya melakukan olah TKP pembongkaran coran itu dan dibawa sekitar jam 11.30-an ya ke Rumah Sakit Polri. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Ya, pemirsa, itu dia perbincangan kita langsung dengan Ketua RT setempat yang memang Bapak RT Pak Purwo ini ikut langsung pendobrakan rumah yang menjadi TKP pembunuhan 2 jenazah atau pembunuhan maksud kami terhadap korban Yeni dan Yusi. Dan saat ini kedua korban telah dibawa ke RS Polri untuk dilakukan otopsi untuk diketahui pasti penyebab kematian dari kedua korban tersebut. Dan untuk pelaku Permana sendiri seperti yang sudah telah disebutkan bahwa pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dalam rumahnya dan meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit. Demikian Putri, kembali ke studio. Alba, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini.